Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari masih bersama Ustadz Arham. Ya, tapi Pak Ustadz, mungkin bisa tadi dilanjutkan mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menjadi contoh yang terbaik untuk kita semua. Nabi sudah contohkan melalui daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak, maka hendaknya ia mencontoh apa yang telah ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai contoh daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu mengajarkan kita untuk senantiasa hidup sederhana. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang bifadlil ju' wa khusyunatil aish, keutamaan lapar dan hidup sederhana, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan informasi mengenai tentang adab ketika kita makan. Bagaimana sih sunnahnya yang baik ketika kita makan. Nah, betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi bihasbi ibni adam akalatun yuqibna sulbah. Nabi menyampaikan bahwasanya tidak ada satu wadah yang dimasukkan oleh adamiyun, anak keturunan Adam, dalam sebuah tempat yang dimaksud adalah perut. Kalau dia overload, over capacity, maka khairon min itu adalah seburuk-buruk wadah tersebut. Jadi maksudnya seperti ini. Perut ini adalah wi'a, wadah atau ibarat tempat. Kapan dia melebihi kapasitas, maka kata Rasulullah itu yang paling buruk. Ya, yang paling buruk itu. Karenanya Nabi memberikan solusi supaya kita sehat ketika kita makan. Kata Nabi, hendaklah ketika kalian makan akalatun yuqimna sulba atau luqaimat yuqimna sulba, hendaklah kamu memakan beberapa suapan. Nah, ini ditasghir beberapa ulama. Ada yang mengatakan beberapa suapan itu ada yang 3 suapan, ada yang sampai 9 suapan. Seperti ada ulama zaman dahulu namanya Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, itu ketika dia makan tidak pernah melebihi 9 suapan. Itu ulama-ulama zaman dahulu seperti itu, karena mereka itu makan memang hanya sekedar untuk menguatkan ibadah, bukan untuk memuaskan selera. Betul. Seperti itu. Maka ada yang makan 3 suapan, 9 suapan seperti ulama Ali Al-Khawas. Maka ditanya, wahai imam, mengapa kalau kamu makan itu tidak pernah melebihi 9 suapan? Maka ia mengatakan, bihasbi ibni adam akalatun yuqimna sulba. Cukuplah beberapa suapan itu bisa menguatkan punggung, udah bisa berdiri tegak. Nah, itu salah satu amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu seperti itu. Iya, saya tiba-tiba pengen bertanya nih Pak Ustadz. Kita mengetahui kan dari zaman Nabi sampai hari ini penduduk di bumi ini kan itu sudah tidak terhingga jumlahnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan saya, kira-kira mengapa sih dari ada kategori-kategori manusia terbaik di muka bumi? Salah satu penulis dan ilmuwan kenamaan ini menempatkan Nabi kita ini sebagai 100 besar dan bahkan di posisi teratas. Itu kira-kira apa yang kita bisa teladani bahwasanya Nabi Muhammad ini merupakan manusia terbaik di muka bumi sepanjang sejarah umat manusia, dan bahkan posisi pertama dari 100 ini seperti itu. Kira-kira contoh teladan atau sifat-sifat yang patut kita teladani itu sifat-sifat apa saja Pak Ustadz dari Nabi kita? Ya.
Jadi memang betul ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh orang-orang Barat, dan orang Barat pun sendiri mengakui bahwa 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Iya, betul. di urutan paling atas Paling itu atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa kita lihat dari pengikutnya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa ya, Masya Allah. Karena memang semua kebaikan itu ada pada diri Nabi, seperti itu. Dan ini terbukti dari peradaban ke peradaban, masa ke masa ya. Sebagai contoh, ada seorang, Kita simpan dulu. ya, nah, Ya, kita simpan dulu Pak Ustadz. Ini tambah menarik tausiah kita pada pagi hari ini ya. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Tapari Tausiah Pagi Hari.